Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah hadir di pertemuan daring hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita semua, kepada kalian kesehatan, kemampuan berpikir yang lapang, sehingga bisa menyerap apa-apa yang disampaikan hari ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, sehingga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Kalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Kita akan membicarakan tentang penggunaan turunan ya. Menentukan nilai limit. 5 soal limit X menuju pi per 4 misalkan. Kemudian cos 4X plus 1. Nah, cos 4X plus 1. Kemudian katakanlah di bawahnya 4X min pi. Nah, kalau kalian substitusikan, itu menjadi cos pi plus 1 per pi min pi kan? Berarti hasilnya 0 per 0. Maka kalian harus ubah kan ya? Kalau kalian tunkan kan berarti ini harus diubah. Harus diubah sedemikian hingga tidak 0 per 0. Nah, ini kalau pakai L'Hopital lebih mudah. Jadi lebih mudah kan? Apa jadinya kalau dengan L'Hopital? Berarti turunkan sebelah atas kan? Berarti kan min 4 sin 4E kan ya? Turunan dari 1 0. Turunkan dari 4X min pi 4. Nah sudah. Lalu disubstitusikan. Berarti ini 1 ya. Berarti min sin. Duh, ada yang masuk kan. Min sin pi kan ya. Nah hasilnya kan 0 ya. Misalkan di aljabar ada soal begini. Misal ya. Misal. Kalau kalian substitusikan, ini 0 kurangi 0 per 0 kurangi 0. 0 per 0. Lalu kalian gunakan turunan. Berapa kali nurunin ini? Minimal 50 kali nurunin kan? Kapan selesainya? Nah tentu ini jangan pakai L'Hopital. Ya. Jangan pakai L'Hopital. Repot nantinya. Tapi kalian gunakan ubah dengan cara pemfaktoran. Kalian faktorkan aja. Apa faktor terendahnya? 50. Berarti X pangkat 50. X pangkat 50 min X pangkat 25 gitu kan. Yang bawah berarti X pangkat 50 juga. Kemudian X pangkat 25. Kemudian min 1. Ini coret kan ya. Lalu baru substitusikan. 0 dikurangi 0. Tapi kan bawahnya tidak 0. 0 per min 1 kan. Berarti kan 0 jawabannya. Kasusnya gini. Misal kasusnya gini. Ini dipaksain pakai turunan. Kapan selesainya ini kalau ini semua pakai turunan kan? Ini pakai turunan. Turunkan ini aja udah repot kan? Apalagi nurunin yang bawah mungkin masih sederhana. Tapi yang atas kan repot. Paham nggak?
Nah ini nggak usah pakai turunan. Ini kan sebenarnya sudah jadi dalam waktu 3 detik, 5 detik mungkin kalian sudah dapatkan jawabannya kan. Ini kan sudah jelas dipasangkan 2 ya kan. Berarti kali 4 kuadrat kali 2. Jadi jawabannya kan udah jelas. 16 kali 4, 64 kan. 5 detik saya kira bisa ini tanpa turunan. Paham dengan turunan? Lihat-lihat limitnya. Misal seperti yang kemarin ada yang sulit misalkan dengan rumus, lalu kalian gunakan turunan. Misalkan begini, 4x. Nah, di antara kalian ada yang pakai turunan yang ini. Ini masih mudah mungkin. Yang ini masih mudah. Kenapa? Karena turunan bawahnya masih sederhana. Tapi kalau misalkan tanpa turunan, kalian kan bisa mengubahnya kan. Ini menjadi sin 4x min cos 4x. Lalu yang bawahnya itu kan bentuk lain dari 1 min. Ini kan cos 8x kan ya. Cos 8x. Lalu cos 8x kalian ubahnya dengan bentuk yang lain. Atau ada yang mengubah satunya diganti. Ini kan sama dengan cos kuadrat 4x min sin kuadrat 4x kan ya. Lalu yang atas dan bawah itu memiliki hampir bentuk yang sama. Nah, ada yang memfaktorkan ini. Limitnya ditulis ya. Kemarin masih saya toleransi. Nah, ini kan bisa difaktorkan. Cos 4x min sin 4x gitu kan ya. Kali cos 4x plus sin 4x. Atasnya kan sin 4x min cos 4x. Nah ini kan bisa dicoret tapi kan nilainya negatif kan ya. Yang kemarin ini. Jadi min 1 per cos 0 kan 1. Sin 0 kan 0. Berarti jawabannya kan min 1. Nah ini turunan tentu ini 2 kali turunan. Ya ini 2 kali berarti. 2 kali. 2 kali turun karena yang bawah diturunkan masih 0. Atas diturunkan masih 0. Masih 0 per 0. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati pada saat kalian menyelesaikan dengan turunan. Baik. Jadi penggunaan turunan salah satunya adalah menentukan nilai limit atau menyelesaikan limit fungsi. Sama di trigonometri juga sama. Menyelesaikan limit fungsi. Lalu yang kedua adalah menentukan keadaan kurva. Keadaan kurva naik atau turun. Ya, naik atau turun. Atau bisa dikatakan kemonotonan. Lalu yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung. Garis singgung kurva. Lalu yang ketiga, itu yang nomor 2 apa? Menentukan keadaan ya, keadaan kurva. Keadaan kurva naik atau turun ya itu, Pak. Ya, kemonotonan. Jadi kan naik turun kan ya. Naik, turun, naik kan gitu. Kemonotonan kurva. Oke, Pak. Di trigonometri sama. Menentukan persamaan garis singgung kurva dan yang keempat adalah menentukan nilai stasioner. Menentukan nilai optimum. Nilai optimum fungsi. Optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Misalkan, oke, itu yang akan kita pelajari di penggunaan turunan.
Saya kupas tentang menyelesaikan limit. Nah, tentunya kalian harus pintar-pintar memilih limitnya yang bisa diselesaikan dengan turunan. Misal, kalian diberikan informasi misalkan sinus X, limit X menuju pi per 8 sinus 2X min cos 2X dibagi dengan katakanlah 8X min pi. Nah, ini kalau disubstitusikan 0 per 0 ya. Jadi sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4 dibagi pi min pi. Nah, berarti ini 0 per 0 ya. 0 per 0. Nah, ini bukan berarti tidak ada limit. Nah, kalian bisa menggunakan turunan aja, ini lebih mudah. Bagaimana cara menurunkannya? Ya, kalian lakukan turunkan bagian atas, kan? Turunkan bagian bawah. Bagian atas diturunkan sin 2X, turunannya 2 cos 2X. 2 dari mana? Dari turunan 2X-nya. Lalu turunan dari min cos 2X, turunan dari cos itu min sin. Berarti jadi plus. Plus. Ya. 2 plus sin 2 sin 2X. Gitu ya. Per turunan dari 8X, 8. Turunan dari pi 0 kan ya. Nah, baru substitusikan. Berarti 2 cos pi per 4 kan. Ditambah 2 sin pi per 4 kan. Dibagi 8. Gitu kan? Berarti hasilnya 2 kali setengah akar 2 kan ya. Ditambah 2 kali setengah akar 2. Sin pi per 4 itu 45 ya. Ini tuh 45 derajat. Berarti setengah akar 2. Dibagi 8. Maka hasilnya adalah berarti akar 2 kan ya. Ditambah akar 2 dibagi 8. Berarti 2 akar 2 dibagi 8. Seperempat Ya, akar jadi 2. hasilnya 1/4 akar 2. Nah, ini boleh pakai turunan. 2 adalah menentukan keadaan kurva misalkan. Monotonan kurva. Nah, di kelas 10 atau mungkin di kelas 11, kalian diajarkan bagaimana melukis sebuah kurva kan? Dalam hal ini fungsi trigonometri sinus misalkan. Ini fungsi sinus secara umum, saya gambarkan. Ini adalah fungsi sinus. Secara umum dengan nilai maksimum katakanlah A, lalu nilai minimum berarti minus A. Maksimumnya A, minimumnya adalah minus A. Puncaknya dicapai saat nilai sinusnya 90. Cuman kalau misalkan ini adalah pi per 2B, berarti ini adalah pi per B. Ini berarti pi per 3pi per 2B. Ini berarti 2pi per B. Gitu ya. Nah, ini berarti rumus umumnya adalah Y sama dengan A sin 2B. Oke, saya ambil salah satu fungsi saja. Saya tidak menggunakan berbagai fungsi. Nah, kalian bisa menentukan kemonotonan. Artinya kapan kurva itu naik, kapan kurva itu turun kan? Kapan kurva itu stasioner. Ini berarti nilai stasioner. Lalu kapan kurva itu naik lagi. Gitu ya. Nah, itu untuk menentukan kemonotonan. Nah, saya ambil contoh misalkan gini. Mungkin di kelas 10 atau di kelas 11, kalian sudah diajarkan bagaimana melukis 3 sin 2x misalkan. 3 sin 2x untuk x di antara 0 sampai 2pi. Nah, kalau misalkan untuk x 0 sampai 2pi,
berarti ini ada dua kurva, ada dua gelombang. Jadi kalian bisa membuatnya misalkan begini. Ini tanpa turunan dulu ya. Ini nilai Y-nya, ini nilai X-nya. Oke, ini 0. Ini berarti Pi per 2. B-nya 2 nih, jadi Pi per 2. Kemudian Pi ini 3 per 2 Pi. Nah kalau ditanya, saat kapan kurva itu naik? Nah kan ketahuan naiknya di sini. Naik, di sini stasioner. Turun, ini naik lagi di sini. Naik lagi. Ini stasioner, ini turun, ini naik lagi. Itu kalau kalian gambar ya, tanpa turunan nih. Berarti kapan nih stasionernya? Ini berarti Pi per 4. Kemudian kapan dia di sini? Berarti 3 per 4 Pi. Kapan di sini? 5 per 4 Pi. Ini berarti 6, ini 7 per 4 Pi. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya kurvanya saat naik, kalau kalian sudah bisa menggambar, lihat di gambar aja. Berarti dia naik di 0 sampai dengan Pi per 4. Gitu kan ya? Atau boleh juga di 3 per 4 sampai 5 per 4. 3 per 4 Pi sampai dengan 5 per 4. Ya kan? Atau satu lagi antara 7 per 4 sampai dengan 2 Pi. Nah itu saat naik. Itu kalau kalian lakukan dengan gambar ya. Kalau dengan turunan, nah, jika dengan turunan, saat kapan fungsi itu naik? Turunan pertamanya lebih dari kan 0. Saat kapan dia turun? Turun dari 0, Pak. Ya, saat turun turunannya lebih kurang dari 0. Saat kapan dia stasioner? Turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan pertanyaannya kapan saat naik, maka kalian bisa melakukan turunan. Jadi turunan dari 3 sin 2x berapa? Turunan dari 2x adalah 2 kali 3 berarti kan? 3 kali 2. Turunan dari sin adalah cos 2x. Berarti ini harus lebih dari 0. Bagi 6 semua itu artinya berarti cos 2x harus lebih dari 0 kan? Cos 2x harus lebih dari 0. Menentukannya, nah, berarti kalian harus ingat menentukan pertidaksamaan trigonometri. Kalian bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan garis bilangan. Kalau misalkan kalian menggunakan dengan garis bilangan, maka kalian tentukan batasnya. Batas garis bilangannya adalah saat cos 2x-nya 0. Saat kapan nilai cos itu 0? Berarti saat nilai cosnya 2 per 2 Pi per 2. Atau boleh juga saat nilainya min Pi per 2. Kuadran ke-1, kuadran ke-4. Jadi saat Pi per 2 atau saat min Pi per 2. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana seterusnya? Itu artinya berarti 2x dan Pi per 2. Kan ini sama nih. 2x sama dengan Pi per 2 atau boleh juga min Pi per 2. Jangan lupa ditambah K kali 2Pi. Bagi 2 semua berarti Pi per 4. Ini berarti min Pi per 4. Bagi 2 berarti K kali Pi. Kalau K-nya 0 berapa? K-nya 0 berarti ambil yang Pi per 4 kan? Yang min Pi per 4 nggak memenuhi. Kalau K-nya 1 berarti Pi per 4 ditambah Pi, lalu min Pi per 4 ditambah Pi. Berarti 3 per 4 Pi. Kemudian yang kedua adalah 5 per 4 Pi. Lalu kalau K-nya 2 berarti batasnya adalah
Saat berapa? Saat nilai K-nya 0, K-nya 2, berarti 2pi dikurangi pi per 4. Berarti 7 per 4 pi. Nah, itu batas-batasnya. Nah, setelah tahu batas-batasnya, berarti kalian gunakan garis bilangan. Ada berapa batas? 1, 2, 3, 4. Ditambah ujung-ujungnya, berarti ada 6 batas. Berarti 0, ya kan? Pi per 4. Kemudian 3 per 4. Kemudian 5 per 4. Kemudian 7 per 4. Sama terakhir adalah 2pi. Bagaimana mengujinya? Nah, tentu kalian sudah harus tahu batasnya di sini tidak ada yang namanya 0. Berarti kalian gunakan 0. 0 masukin ke pertidaksamaan. Cos 0 itu kan 1. 1 lebih dari 0 itu kan benar. Berarti ini plus, min, plus, min, plus. Lalu yang dipilih yang mana? Yang lebih dari, berarti yang positif. Nah, kan ini sama nilainya dengan ini. Gitu kan? 0 sampai pi per 4, 3 pi per 4 sampai 5 per 4, 7 pi per 4 sampai 2 pi. Nah, itu penggunaan turunan menentukan naik turunnya fungsi. Naik turunnya kurva. Bisa dimengerti maksud saya? Persamaan garis singgung. Ini ada yang baru masuk lagi. Garis singgung. Kurva ya. Nah, garis singgung kurva contohnya misalkan gini. Ini ada sebuah garis yang menyinggung kurva. Ini adalah sebuah garis yang menyinggung kurva di sebuah titik tertentu. Ini misalkan di sebuah titik A. Nah, misalkan dari sini kalian diminta tentukan persamaan garis singgung. Di titik A misalkan. Di A saat X-nya misalkan saat pi per 8, 3 per 2 akar 3. Oke, misalkan saat di pi per 8, 3 per 2 akar 2. Nah, berarti kalian diminta untuk mencari persamaan garis singgungnya. Tapi tidak diminta lukisannya, tidak. Nah, ini hanya interpretasi aja biar kalian tergambarkan. Maksudnya yang mana yang dimaksud dengan garis singgungnya. Nah, ini yang ditanya garis singgung ini. Maka yang pertama yang kalian lakukan adalah tentukan apa? Gradien. Nah, gradien garis singgung itu di awal sudah saya jelaskan. Gradien garis singgung sebuah kurva itu adalah turunan pertama kan? Berarti turunannya dulu. Apa turunannya tadi? Tadi sudah diturunkan. Bahwa turunan dari fungsi Y sama dengan 3 sin 2X itu adalah 3 kali 2. 2 dari mana? Turunan dari 2X ya. Cos 2X. Turunan dari sin adalah cos. Jadi hasilnya adalah 6 cos 2X. Oke? Nah, itu turunannya. Lalu berapa gradiennya? Nah, gradiennya berarti saat X-nya pi per 8. Nah, itu gradiennya. Karena dia di A. A-nya X-nya pi per 8. Berarti substitusikan. Berarti 6 kali cos 2 kali pi per 8. Berarti hasilnya adalah 6 kali cos pi per 4. Nah, pi per 4 tadi sudah dihitung. Pi per 4 itu adalah setengah akar 2. Berarti nilainya adalah 3 akar 2. Berarti 3 akar 2. Oke. Nah, persamaan garis singgung secara umum gimana? Secara umum. Ya, bagus. Y min Y1 sama dengan M kali X min X 1. Gitu kan ya?
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya yang mana? Y1-nya berarti yang 3/2. 3/2 akar 2. M-nya berapa? M-nya 3 akar 2. X-nya berapa? X-nya pi per 8. Nah, dikalikan 2 dulu lah, biar hilang pecahannya. 2Y min 3 akar 2, berarti 6 akar 2 kali X min pi per 8. Ya, baru masukkan 6 akar 2-nya, berarti 6X akar 2, akarnya ditaruh di kanan. Min 3/4 pi akar 2. Nah, ini persamaan garisnya. Apakah mau dinyatakan dalam Y juga boleh, mau dalam X juga boleh. Bisa dimengerti? Misalkan diketahui sebuah kurva, katakanlah Y sama dengan 2 sin X min pi per 4 ditambah 1 misalkan. Tentukan nilai stasioner fungsi tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan kurvanya itu hanya seperti ini, kalian sebaiknya tidak mesti pakai turunan. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham betul, itu tanpa turunan sudah yakin benar. Bahwa nilai maksimum sinus itu 1. Nilai maksimum sinus itu 1. Ya, nilai maksimum sinus itu 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Lalu nilai minimumnya itu min 1. Berarti min 2 ditambah 1, min 1. Ya kan? Tapi kalian nggak ngeh. Misalkan kalian lakukan dengan turunan. Ya, dengan turunan. Maka kalian lakukan Y aksen, berarti kan? Y aksen berarti turunan dari X min pi per 4 adalah 1. Turunan dari sin adalah cos. X min pi per 4. Turunan dari 1 kan 0 ya. Maka nilai turunannya adalah 2 cos X min pi per 4. Stasioner itu saat kapan? Stasioner saat Y aksennya tadi sama dengan 0 kan? 0. Ya. Jadi dengan demikian, maka ini sama dengan 0 berarti. Maka 2 cos X min pi per 4 harus sama dengan 0. Itu artinya kayak tadi. Cos X min pi per 4 harus 0 kan ya? Berapa tadi nilai 0 itu nilai cosnya? Cos yang hasilnya 0 adalah berapa? 90. Ya, 90 kan? 90. Atau min 90 kan ya? Oke. Berarti kalian sudah mendapatkan 2 nilai X minimal. X min pi per 4 kan ya? Sama dengan pi per 2 kan ya? Atau min pi per 2. Berarti X sama dengan berapa tuh? 3 ya? 3 per 4 pi atau min pi per 4 ya? Nah, ini stasionernya. Bisa dimengerti? Nah, berarti kalian tinggal substitusikan. Berarti yang pertama, F3 per 4 pi, masukannya ke fungsi. Yaitu sama dengan Fx, berarti 2 kali sin 3 per 4 pi dikurangi pi per 4. Ditambah 1 kan?
Berarti 2 kali sin. 3/4 dikurangi 1/4 kan setengah ya. Setengah pi tambah 1. Nah, sin 90 kan 1. Berarti 3 kan nilainya? Kan sama. Lalu yang kedua, saat X-nya min pi per 4. Berarti 2 kali sin min pi per 4 dikurangi pi per 4 ditambah 1. Berarti 2 kali sin min pi per 2 ditambah 1. Sin min pi per 2 kan negatif ya. Berarti negatif 2 tambah 1 berarti min 1. Kan sama aja. Kan ini. Nah, artinya pada saat kalian melihat soal seperti ini, jangan langsung serta-merta turunkan. Kata Pak Iman, menentukan nilai stasioner itu dengan turunan pertama sama dengan 0. Iya, benar. Tapi pasti akan lebih panjang alurnya kan? Bisa dimengerti nggak? Y sama dengan 2 sin X tambah cos X. Maksimum sin dan maksimum cos itu nilainya sama tapi letaknya beda. Maka kalian tidak bisa langsung saat sinnya 1, cosnya 1. Nggak bisa. Saat sinnya 1, cosnya tidak 1 kan? Sin 90 kan 1, tapi cos 90 kan 0. Paham nggak maksud saya? Kalau ditanya berapa nilai Y maksimum, maka kalian tidak bisa langsung menggunakan seperti yang tadi. Berapa nilai Y maksimum, misalkan. Berapa Y minimum. Nah, ini mungkin sebaiknya kalian menggunakan turunan. Y aksen, kalian tentukan. Turunan dari sin adalah cos. Gitu kan ya. Turunan dari cos adalah min sin. Lalu saat stasioner, berarti saat Y aksennya 0 kan. Kalau saat Y aksennya 0, berarti 2 cos X min sin X sama dengan 0 kan gitu kan. Berarti 2 cos X sama dengan sin X. Maka bagi semuanya dengan cos. Jadi sin per cos itu apa nilainya? Tangan kan? Tangan. Jadi nilainya tangan. Tangan X-nya 2. Kalau tangannya itu 2, itu artinya kan 2/1. Ini berarti sisi depan. Ya kan? Ini berarti sisi samping. Maka sisi miringnya berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 5 ya. Jadi akar 5. Nah, dengan demikian nilai sinus tentu D per mi. Nilai sinusnya berarti D per mi berapa? D per mi-nya berarti 2 per akar 5. 2 per akar 5. Lalu cosnya berapa? 1 per akar 5. Gitu kan? Atau boleh juga di sini dituliskan 2 per 5 akar 5. Yang ini 1 per 5 akar 5. Gitu ya. Itu kalau maksimumnya. Nah, nilai tangan kan ada 2 kan? Kuadran 1 atau di kuadran ketiga. Berarti nilai minimumnya untuk sinus minimumnya adalah minus kan? Minus. Nah, ini kan berarti ini kan baru di kuadran 1 kan? Kuadran 1. Lalu di kuadran ketiganya berarti yang minusnya. Berarti kalau ditanya Y maksimum, berarti cari yang kuadran 1. 2 kali 2 per 5 akar 5 kan ditambah 1 per 5 akar 5. Berarti 4 per 5 akar 5 ditambah 1 per 5 akar 5. Maka jawabannya 5 per 5 akar 5. Berarti akar 5 kan. Kalau ditanya Y minimumnya, berarti ambil yang kuadran ketiga kan. Nah, kalau kuadran ketiga berarti negatif. Negatif semua kan. Sin dan cosnya negatif. Negatif. Berarti ambil yang negatifnya. Jadi 2 kali min 2 per 5 akar 5 ditambah min 1 per 5 akar 5. Jadi jawabannya berarti min akar 5.
5. Bisa dimengerti nggak? Kalau seandainya bentuk fungsinya tanpa turunan lebih mudah diselesaikan, maka kalian nggak usah pakai turunan. Tapi pada saat di tanpa turunan itu akan kesulitan mendeteksinya, maka sebaiknya pakai turunan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti dari awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.